wahdahu la syarika lah alladzi amarna bizabihatil qurban ittiba'an li sayyidina Ibrahim alaihi salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anam wa misbahus sulam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Salatu wa salaman daimaini mutaladimaini ala mamarrahum bid-duhur wal ayyam. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'u wa kabbiruhu takbira. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang telah diperintahkannya dan meninggalkan apa yang telah menjadi larangannya. Bagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan kamu wafat kecuali dalam keadaan Islam. Saudara-saudara jemaah salat Idul Adha rahimakumullah, pagi ini kita berkumpul bersama melaksanakan sunnah Rasulullah, sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu salat Idul Adha 2 rakaat, dan sunnah lagi kita melaksanakan salat ini di halaman atau di lapangan. Di halaman atau di lapangan ini adalah sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah, takbir, tahmid, tahlil sejak maghrib kemarin telah dikumandangkan dari segala penjuru bumi ini, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda telah datang hari raya Kurban. Saudara-saudara, ketika hari raya Kurban ini datang, maka kita akan teringat akan suatu perjuangan yang luar biasa dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabiullah Ismail alaihissalam dan istri Ibrahim Siti Hajar, yang mana ketika itu beliau berada di tempat yang ramai, di tempat yang keramaian. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menghijrahkan istri dan putranya ke Mekah, yang pada saat itu sunyi sepi, tidak ada siapa-siapa, tidak ada tumbuhan apapun. Ibrahim mengantarkan Siti Hajar dan Ismail yang masih bayi. Kemudian setelah sampai di Mekah, Nabi Ibrahim meninggal dengan perbekalan yang sangat terbatas. Nabi Ismail yang masih bayi dan Siti Hajar ibunya ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim beberapa tahun kembali ke Palestina. Kemudian saudara-saudara sekalian, bekal yang telah tiada mengharuskan Siti Hajar berjuang untuk menghidupi putranya Nabi Ismail alaihissalam yang ketika itu masih bayi, yang salah satunya yang kita ketahui adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Itu adalah perjuangan Siti Hajar mencari air untuk putranya Ismail alaihissalam, yang kemudian dengan perjuangan itu Nabi Ismail atas kehendak Allah di ujung kakinya maka keluarlah Zam-Zam yang setiap tahun kita bisa menikmati apabila kita melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah haji atau umroh, bahkan yang pulang dari ibadah umroh maupun ibadah haji. Bukan sekedar kisah itu saja, akan tetapi setelah anak Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam itu telah besar dan berkisaran umur 9 atau 10 tahun, maka datanglah mimpi yang pada satu mimpi 3 kali berturut-turut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'asaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atauka fanzur madza tara
Qala ya abati al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika itu Nabi Allah Ibrahim AS menyampaikan mimpinya kepada Ismail alaihissalam, wahai anakku, bahwa sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpiku bahwa aku akan menyembelihmu. Maka Nabi Ibrahim minta pendapat kepada putranya, "Fansur madza taro?" Bagaimana menurut pendapatmu? Nabi Ismail menjawab, "Ya abati if'al." Wahai ayahku, if'al, kerjakanlah ma tu'mar, apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan menemui aku dalam keadaan sabar. Saudara-saudara, siapa yang tega, siapa yang ikhlas, putranya diperintahkan untuk disembelih. Tapi ini adalah sebuah perjuangan. Setiap perjuangan pasti perlu ada pengorbanan. Yang apabila kita lihat dari makna dari al-Adha itu sendiri adalah penyembelihan. Adapun yang disembelih adalah binatang atau hewan yang disyariatkan kepada kita. Mendingan kita disyariatkan cuma sekedar binatang berkaki 4, kambing, domba, ataupun sapi ataupun kerbau. Bayangkan ketika itu Nabi Ibrahim diminta melalui mimpinya untuk menyembelih Ismail. Tapi karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Demi kedekatannya, demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah itu pun dilakukan dan Nabi Ismail pun ikut mendukung. Makna dari kurban itu sendiri, asal katanya kalau banyak kurbanan, mendekat, menggapai. Tidak ada sesuatu yang dapat sukses dengan baik dan benar tanpa pengorbanan. Tidak ada kesuksesan dalam kehidupan tanpa pengorbanan. Bisa kita contohkan, seorang laki-laki yang mau mendekati wanita pun banyak pengorbanannya sehingga dia mendapatkan wanita yang dia cintai. Pun demikian Nabi Muhammad SAW dari sebagian yang mendekatkan diri kepada Allah, dikorbankan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai garis untuk kita semua yang kita garis bawah. Tak akan mungkin kita akan meraih ridho dan cinta Allah manakala kita tidak mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Wahai saudara-saudaraku yang berkorban hari ini, berkorbanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkorban karena nafsu, jangan berkorban karena ikut-ikutan. Berkorbanlah berdasarkan syariat Allah dan Rasulnya. Bagi yang saat ini sudah mampu tapi belum sempat untuk berkorban, masih ada waktu. Hari-hari tasyrik untuk berkorban. Janganlah berkorban mencari kebanggaan. Janganlah berkorban hanya mencari nama. Berkorbanlah karena Allah. Karena Nabi Ibrahim berkorban karena Allah. Yang kalau kita baca ayatnya, ketika Nabi Allah Ismail dan Ibrahim telah berada di padang Arafah di Jabal Qurban, maka iblis datang kepada Ibrahim berkata, "Wahai Ibrahim, bahwa Tuhanmu tidaklah benar. Tidak ada Tuhan yang memerintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri." Nabi Ibrahim tahu ada iblis dilemparnya. Lari-lari iblis itu, kemudian datang kepada Nabi Ismail menyerupai pemuda menyampaikan, "Ismail, bapakmu tidak sempurna. Tidak ada bapak di muka bumi ini yang mau mengorbankan anaknya." Nabi Ismail pun tahu itu iblis. Atas kehendak Allah dilempar juga. Tidak berhasil, datanglah ke Siti Hajar berupa perempuan, kemudian berkata, "Wahai Hijir, bahwa Ismail anakmu dan Ibrahim suamimu orang-orang yang sama-sama tidak waras, karena dia akan mengadakan penyembelihan." Siti Hijir pun tahu kalau itu adalah iblis lemparnya. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, itulah ada jumroh Aqobah, Ula dan Musto. Itu sejarahnya yang telah kita pelajari, harus tahu apa sebenarnya yang kita lontar itu. Kalau melihat sejarah, apa yang kita lontar itu adalah bisikan iblis
yang kita pun bisa di sini. Pada hari ini iblis pun banyak membisikkan kita, yang barangkali kanan dan kiri dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kemudian pada saat itu Nabi Ibrahim dan Ismail sudah pasrah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin fanadainahu ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna dzalika ladzil muhsinin." Inna hadza lahuwal bala'ul mubin fadainahu bizibin azim. Ketika Nabi Ismail dan Ibrahim telah pasrah atas kontrak dan iradat Allah Subhanahu wa taala, dan pedang pun telah mendekati leher Nabi Ismail alaihissalam. Wa nadainahu, kemudian kami panggil Nabi Ibrahim. Ada suara yang memanggil Nabi Ibrahim dari Jabal Qubais, dari Jabal Qurban. Yang Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji pasti tahu. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya. Kau telah membenarkan mimpi itu dan kau akan mendapatkan balasan yang sempurna, yang paling baik. Ketahuilah, inna hadza lahu bala'un mubin. Sesungguhnya wahai Ibrahim, penyembelihan anakmu itu adalah bala yang paling besar. Dengan ketaatannya kepada Allah, dan Allah tahu dan Allah kuasa atas segala sesuatunya. Fadainahu bidzibin azim. Kemudian Allah ganti Ismail dengan doa yang sangat. Dan itulah menjadi saat syariat kita sampai saat ini, saudara-saudara, yaitu penyembelihan. Kami bisa orang yang menggunakan sudah sangat kuat. Mudah-mudahan jemaah setelah pulang dari sini yang mampu ataupun yang belum mampu, tahun-tahun yang akan datang akan segera bertobat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kurban saudara sekalian dengan balasan yang besar, pahala Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya bahwa ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail disyariatkan oleh Allah kepada baginda Muhammad SAW yang harus kita lakukan setiap tahunnya. Yang kedua, kesimpulannya antara Nabi Ibrahim dan Ismail dan Hijr, contoh keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Setiap apapun bermusyawarah, yang dalam mimpinya kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Ismail dan Ismail bermimpi. Di antara contoh keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah selalu bermusyawarah dan menjalankan hasil musyawarah itu. Dan ibu dari Ismail mendukung. Di antara hikmah daripada kurban hari-hari kurban cuma dua ini berbeda buat kita semua. Barakallahu fi wa lakum